Selamat siang pemirsa. Selama 10 menit ke depan, Anda akan bersama kelompok 7. Kami akan membacakan berita tentang dampak pemanasan global terhadap pertanian di Desa Brenjong, Mojokerto. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi secara bertahap. Pemanasan global menjadi isu global karena saat ini bangsa Indonesia mengalami dampak pemanasan global, khususnya pertanian. Dengan bukti di banyak kota dan desa cuaca sangat panas dan berpengaruh bagi pertanian. Berita pertama, pemanasan global terhadap petani komoditas bawang pre oleh Ibu Sulistin. Berita kedua, pemanasan global terhadap petani komoditas syamak oleh Ibu Jumiati. Berita ketiga, pemanasan global terhadap petani komoditas padi oleh Bapak Harisamoro. Berita keempat, pemanasan global terhadap petani komoditas lebak oleh Bapak Harisamoro. Berita kelima, pemanasan global terhadap petani komoditas sawit oleh Ibu Sulasi. Berita pertama, pengaruh cuaca ekstrim pada sektor pertanian bawang pre, di mana masalah global dirasakan petani dengan adanya curah hujan yang tinggi, membuat produksi bawang pre menurun. Kalau ada apa itu kayak apa itu plastiknya ini kan agak itu ya, nggak langsung ini kena matahari langsung tuh. Tapi kalau kebanyakan hujan ya tambah susah nanamnya, mending panas. Selanjutnya, berita kedua dari Jumiati ini bahwa cuaca ekstrim sangat mempengaruhi tanaman siomak. Pada saat musim hujan, tanaman siomak bisa terkena karat daun, sedangkan saat musim kemarau, kekurangan air, tanaman menjadi tidak subur dan dampak yang dirasakan dari cuaca ekstrim ini mengakibatkan bercak-bercak daun, sehingga penghasilannya juga berkurang. Upaya untuk menghadapi cuaca ekstrim ini dengan memberi penutup dengan menggunakan plastik, bisa juga dengan greenhouse. Musim kemarau ya susah airnya itu. Kalau kurang air ya nggak bisa subur. Kayak itu. Nah, yang kecil itu kurang air. Berita selanjutnya yaitu pengaruh pemanasan global pada komoditi pertanian padi, di mana curah hujan yang meningkat membuat nutrisi pada padi menurun, dan tingkat hasil panen padi juga ikut menurun. Hujannya terlalu tinggi biasanya kan menurun, panennya biasanya misalnya dapat 5 ton per hektar ya, biasanya akan turun menjadi 3 ton per hektar gitu kan, karena hujan lebat jadi nutrisi itu kan hanyut akhirnya. Kelemahannya di terasin itu seperti itu, jadi hujannya lebat tergerus airnya, terus sinar kurang, pertumbuhan lambat, banyak penyakit gitu biasanya, masuk menggerek batang kayak gitu. Baik, untuk berita selanjutnya adalah berita yang keempat mengenai pengaruh cuaca terhadap komoditas lobak. Diketahui bahwa dampak yang mempengaruhi proses produksi lobak disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Akibat curah hujan yang tinggi ini, petani lobak bisa mengalami kegagalan panen hingga mencapai angka persentase 80%. Jadi kalau lobak kan itu tanaman yang enggak terlalu banyak asupan air ya. Kalau musim hujan biasanya buahnya kecil, terus nggak bisa besar. Yaitu yang jadi masalah kami. Akhirnya kami punya inisiatif untuk ngasih ini tenda ini ya, namanya tunnel, ada plastiknya biar nanti kalau hujan nggak terlalu banyak yang masuk ke lahannya, jadi cukup hanya disiram itu aja. Itu sebenarnya jadi nanti antisipasinya seperti itu. Baik, berita selanjutnya mengenai komoditas tanaman sawi. Dari hasil wawancara dengan Ibu Sulasi selaku petani sawi, dapat disimpulkan bahwa dampak pemanasan global sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan tanaman sawi, yang mana pada saat musim penghujan, hasil panen dari tanaman sawi tidak maksimal, karena terdapat hama atau penyakit yang berada pada daun sawi dengan ciri-ciri daun sawi berlubang-lubang di pinggiran sawi. Dan untuk musim kemarau, hasil panen yang dihasilkan sangat maksimal, karena tidak ada yang gagal. Nah, untuk selanjutnya bagi upaya yang dilakukan oleh Ibu Sulasi selaku petani sawi, yang pertama untuk menghadapi
pemanasan global, khususnya pada musim penghujan, dengan melakukan teknik greenhouse, tetapi tidak sama persis seperti teknik greenhouse, hanya menutup bagian atasnya menggunakan plastik dan juga pembuatan kerangka bambu. Itu berguna untuk tanaman sawit tidak terguyur langsung oleh curah hujan ataupun musim penghujan. Nah, untuk musim kemarau sendiri, bagian penutup di atasnya akan dibuka kembali agar tanaman sawit memperoleh nutrisi dari cahaya matahari dan juga sangat bermanfaat bagi tanaman sawi karena nutrisi dari cahaya matahari sangat dibutuhkan. Itu saja dapat saya sampaikan dari hasil wawancara dengan Ibu Selasi selaku petani tanaman sawit. Ya, kalau musim hujan gagal, diserang hama. Kalau kemarau ya ndak gagal, ndak bolong-bolong. Kalau hujan bolong-bolong, gagal semua, ndak bisa nanam, diserang hama. Baik, sekian informasi berita dampak pemanasan global Brenjong Mojokerto pada siang hari ini. Saya Aisyah, saya pamit undur diri.